Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, mahasiswa program studi pendidikan sejarah dengan NIM 2022-01-0015. Di video kali ini saya akan membahas sejarah negara Brunei Darussalam, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Nurnaningsih, MPD. Jadi, apa sih yang terlintas di benak teman-teman setelah mendengar nama Brunei Darussalam? Apakah yang terlintas yaitu negara dengan sultan yang kaya raya, negara penghasil minyak, atau negara paling kecil di Asia Tenggara? Ya, itu semua tidak salah. Namun, perlu kita ketahui bahwa negara Brunei tidak hanya dikenal dengan hal demikian saja, namun terdapat banyak sekali fakta-fakta menarik yang penting kita pelajari tentang negara Brunei Darussalam. Yuk simak video berikut. Didasari pada catatan Arab dan tradisi nisan, Brunei merupakan negara tertua di antara kerajaan-kerajaan Melayu di muara Sungai Brunei. Pada awal abad ke-7 dan ke-8 dikenal dengan Zabat atau Lanj. Pada abad ke-9, negara ini ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya dan menguasai Borneo Utara dan gugusan Kepulauan Filipina. Singkat sejarah, pada tahun 1839, Sir James York, seorang dari Inggris, datang ke Sarawak dan menjadi raja serta menyerang Brunei, sehingga Brunei kehilangan Sarawak. Nah, disinilah awal mula Kesultanan Brunei jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berdiri di pantai utara Borneo. Namun, terkait isu luar negeri, keamanan dan pertahanan tetaplah menjadi urusan Inggris. Setelah Hasan al-Bolkiah naik tahta menjadi sultan pada tahun 1967, perjuangan Brunei untuk merdeka sepenuhnya pun berhasil dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dan persahabatan dengan kerajaan Inggris pada tahun 1979. Baru pada Januari 1980-an, Brunei berhasil menggapai kemerdekaan sepenuhnya dari tangan Inggris. Sistem pemerintahan negara Brunei berbentuk pemerintahan monarki. Ya, Kesultanan Brunei Darussalam dikenal sebagai negara dengan corak monarki absolut. Bersistem kesatuan Islam, monarki absolut dengan sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menariknya, sang sultan jugalah merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh nasihat kesultanan serta beberapa orang menteri. Sultan Brunei saat ini adalah Sultan Hasan al-Bolkiah. Diketahui, Brunei sebenarnya memiliki dewan legislatif. Namun berbeda dengan legislator negara lain, dewan yang kemudian dikenal dengan Majelis Musyawarat tersebut tidak punya kuasa lain selain menasehati sultan. Nah, lantaran pemerintahan yang mutlak, Brunei disebut-sebut menjadi salah satu negara di Asia yang paling stabil dari segi politik. Pemimpin terlama di Asia, Sultan Hasan al-Bolkiah ini sudah memimpin Kesultanan Brunei selama lebih kurang 52 tahun. Sebagaimana diketahui, Sultan yang kini berusia 73 tahun naik tahta menggantikan ayahnya Omar Ali Saifuddin pada 4 Oktober 1967. Tahukah kalian, negara Brunei Darussalam disebut-sebut memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di ASEAN. Menurut Human Development, indeks PBB setelah Singapura diketahui persentase melek huruf negara seluas 5.765 km persegi ini mencapai 92,5%. Tentu saja, kita bisa menebak seserius apa komitmen pemerintah Brunei mengelola pendidikan di negaranya. Bersumber dari Sun Country, pendidikan di Brunei diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Ya,
Kementerian Pendidikan mengelola sebagian besar sekolah pemerintah dan swasta, sedangkan Kementerian Agama mengelola sekolah-sekolah pemerintah dengan corak pendidikan agama Islam. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, seluruh jenjang pendidikan Brunei disubsidikan pemerintah untuk warga negaranya dan biasanya meluas ke pasca sekolah, menengah, dan universitas. Melalui Menteri Pendidikannya, Hamzah Sulaiman, dikabarkan pemerintah mengalokasikan sekitar 696 miliar US dollar khusus untuk pendidikan. Sebagai warisan peradaban Melayu lama, bahasa dan kebudayaan Brunei disebut-sebut sama dengan kebudayaan yang tersebar di Kepulauan Melayu di sekitarnya. Bahasa resmi Brunei adalah bahasa Melayu. Selain itu, terdapat bahasa Inggris yang diakui dan dikategorikan sebagai English for Second Language atau bahasa kedua, serta bahasa Cina dengan beragam dialek. Nah, sisanya adalah Melayu Jawi, Tutong, Blade, dan Mandarin. Bersumber dari laman resmi Bibi, dikatakan berbagai unsur budaya dan peradaban asing turut mempengaruhi kebudayaan Brunei. Dengan kata lain, pengaruh tersebut didominasi oleh 4 periode: animisme, dinamisme, Islam, dan Barat. Namun, Islamlah yang berhasil membentuk ideologi dan filosofi negara Brunei secara nasional. Tidak heran, Brunei menjadi negara Islam yang cenderung konservatif dibanding Malaysia dan Indonesia. Penjualan dan konsumsi alkohol diharamkan, kecuali bagi orang luar dan non-muslim. Itu pun hanya dibolehkan membawa 12 botol bir dan 2 botol miras setiap kali masuk ke Brunei. Pada tahun 1990, semua klub malam dipaksa tutup, dan pada tahun 2011, rokok resmi diharamkan di Brunei Darussalam. Nah, itu dia sejarah singkat tentang negara Brunei Darussalam, bagaimana sistem pemerintahannya, pendidikannya, dan juga bahasa dan budaya yang ada di Brunei Darussalam. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.